Ya. Oke kawan-kawan, salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Suara sudah ada ya kawan-kawan ya. Tadi saya baru cek soal. Kawan-kawan, saya tepati janji saya hadir lebih cepat. Lebih cepat, lebih baik kan? Karena Indonesia bagian timur, mati siaran kita ini kawan-kawan ya. Kawan-kawan jangan lupa besok jam 10 saya akan ibunya Christopher akan hadir kembali untuk berbincang-bincang dengan kita. Jangan kalian lewatkan ya. Dan ini penting sekali. Tidak satu orang pun bisa mencegah ibunya untuk berbicara, termasuk si Christopher ya. Apalagi sampai Zulkifli M. Abbas. Kucubit nanti bibirnya kalau dia berani-berani melarang-larang ya. Dan mereka menggiring-giring, biarin saja. Rekaman ada, fakta ada ya. Orang itu kan suka membalik-balikkan kata ya, membalik-balikkan. Ya lidahnya bercabang seperti gambarku tadi ya. Bagus sekali gambarku tuh kawan. Dibuat gambar lidah yang terbelah, bercabang kayak ular. Terus dibuat pertanyaan, mengapa bercabang? Ini kawannya. Nah, oke kawan-kawan. Kita mulai saja video kita hari ini. Saya akan bukakan sebuah fakta ya. Jangan sampai mereka suka hatinya aja membalik-balikkan fakta ya. Kita dengar ini kawan. Sebentar ya. Saya play dulu. Baca. Sehingga kau bisa ngintip mutil-mutil. Beriman saja kepada Bible, titik selesai. Padahal huruf 1 mengatakan khusus yang bukan urusan. Biar kau paham ini. Tapi aku percaya kau akan lari dari ini. Kita akan bukakan sebentar ya kawan-kawan. Aku nggak ngerti nih kok jadi lambat ini punya tuh nih. Dia masih putar-putar, sabar. Waduh. Maaf ya ini lambat. Baca saja huruf 1. Aku pakai punyanya Depak ini ya. Gol Dian bisa ditampilkan, mana tahu tempatmu cepat karena kau di Jakarta. Halo Gol. Oke. Oh, udah bisa. Oke. Gue atau lo? Share screen, aku aja. Oke, bukakan Gol. Di sini jelas HUT 1 mengatakan apa? Alif lam ra, silakan kau tantang. Ya kau bilang, oh bukan itu terjemahan, silakan. Kau jelaskan kepada saya. Inilah kitab yang ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Saya percaya selepas ini kau tidak akan percaya ayat ini. Kalau benar ini kitab suci tersusun dengan rapi, ditulis dengan teliti, tidak akan pernah namanya hadis ada. Gak pernah. Karena semua lengkap di sini. Yakin saya kau habis ini tidak akan menerima ini, kau akan menentang. Kan begitu. Nah, oke, sekarang saya lanjut lagi. Banyak kali dengarku apakan sama kau ya. Sujud. Yesus sujud. Ya, Yesus sujud. Nah, kawan-kawan, di dalam diskusi tersebut, ada nggak kalian dengar saya katakan bahwa saya lebih paham Al-Quran daripada kau? Ya, ada? Nggak ada kan? Ada nggak saya katakan, wah saya paling hebat mengenai Al-Quran daripada kau? Ada nggak? Ya, sebentar dulu kawan. Suaranya ada keluar ya kawan-kawannya. Kita dengar dulu ada nggak? Oke. Nah, dari situ saja kawan sudah terlihat kawan. Apanya yang terlihat sang debaters? Ya iya. Lidah yang bercabang itu karena kena pisau. Kan sekarang orang kena pisau. Pisaunya apa? Kalah debat. Sehingga lidahnya bercabang dua. Dan mengerikan bisanya cabang dua ini. Ngeri kawan. Semua mereka giring agar seolah-olah aku menghujat. Agar seolah-olah aku menghina. Padahal justru aku membilang bahwa satu hari nanti aku bilang. Ya kan? Dibanding pendebat-pendebat itu ya. Hanya aku lagi yang percaya Al-Quran kitab suci paling sempurna. Ya. Paling lengkap, tidak diubah-ubah. Kan hanya aku nanti lagi yang percaya itu kawan. Lah mereka nggak percaya lagi lah. Karena dikit-dikit lari ke Bible. Dikit-dikit lari ke Bible. Ditanya Qurannya lari ke Bible. Kalau mereka percaya huruf 1 itu, tentu dia tetap bertahan di Al-Quran. Jawab terus. Ini loh buktinya Al-Quran itu kitab suci paling sempurna,
terurut ya, teliti Tuhan menuliskan ini. Selesai kawan. Nah, sekarang kita lihatlah lidah mereka yang bercabang itu. Wah, ini kawan. Bentar ya. Hebat sekali mereka ini. Nah, ini tadi malam si Zuma masih meraung-raung. Dia masih menangis-nangis berharap dibelas kasihani sama semua orang. Wah, kalau saya nggak mau dong membelas kasihani dia. Buat apa? Dia kan seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki nggak perlulah minta-minta belas kasihan. Pergi ke sana bicara ini, pergi ke sini bicara ini, pergi ke sana bicara ini. Semua lidah bercabangnya dimainkannya. Dan yang anehnya, dia juga pergi mengadu kepada kroni-kroninya 25 orang, ya, biar apa namanya itu, biar mereka agak-agak rasa-rasa prihatin, ya kan. Nah, itulah yang mereka lakukan ya, pokoknya dikit-dikit mengeluh ya. Mengapa mengeluh dikit-dikit? Ya jadi sajalah perempuan. Zuma ada selayaknya kau pakai daster, pakai rok ya. Nah, kita dengar dulu diskusi dia dengan si Goldian ya. Ini. Julun la yadri wala yadri annahu la yadri. Seorang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Seperti apa itu? Jadi orang yang tidak tahu itu dalam tanda kutip dia itu tidak berilmu, tapi dia itu tidak nyadar loh kalau dirinya itu tidak tahu, dan dirinya ketidaktahuannya itu menyampaikan ketidaktahuannya di khalayak banyak. Jadi dia ini sudah tidak berilmu dan dia ini nggak sadar, nggak tahu diri kalau dirinya itu tidak berilmu. Karena dia tidak sadar kalau dirinya itu tidak berilmu, lalu dia mencoba membuka mulutnya, men-share apa yang dia tidak tahu di khalayak banyak. Jadi yang nonton ini bisa dikatakan dibikin pandir. Seolah-olah ini juga mengingkari tugas negara kita, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana bangsa bisa cerdas kalau narasi-narasi yang didengar itu dari mulut si Rudi yang tidak tahu apa-apa, apalagi ketika dia membuka mulutnya dan berbicara mengenai Al-Quran. Sejatinya para sahabat, kalau kita bicara Al-Quran, kita harus paham disiplin ilmu Al-Quran, bukan hanya dari segi terjemahan. Ya, kita Pak. tidak bisa mengkaji Al-Quran dari segi terjemahan. Kan Rudi mulut besar bilang, oh hanya aku makhluk satu-satunya di muka bumi ini yang percaya bahwa Hud satu. Kamu Goldian, kamu Ustadz Zuma nggak percaya, hanya aku. Nah kawan, ini mereka ini berdua sudah berubah jenis kelaminnya menjadi laki-laki kayak perempuan. Ya curhat-curhatan lah berdua ya. Mereka curhat-curhatan karena sudah kubal-bali dua-duanya kan. Dalam dua perdebatan mereka semua kukandaskan, kukanvaskan, tidak berkutik, tidak tahu apa-apa ya. Maka dia bilang saya tidak berilmu. Padahal rekaman masih ada. Ya inilah kawan tipe-tipe orang yang tidak tahu malu. Kalau mereka ini tahu malu kawan, sudah pastilah negara-negara Arab itu maju. Tapi karena tidak tahu malu, mereka merasa dia paling super power ya. Padahal yang dilindungi dia kan negara-negara kafir. Ya, sama bawaannya turun temurun ini kawan. Saya bilang negara Arab, tidak bilang agama ya. Nah, tiba-tiba si Goldian dengan si Zuma ini ya sudah jelas. Rekaman masih ada, dia kira nggak ada, jejak digital masih ada. Itu mulut sumpel, ya sehingga dia malunya tidak ketolongan. Saking malunya tidak ketolongan, maka satu-satunya langkah yang dia buat itu adalah main aman. Apa main amannya? Menuduh lawan debatnya tidak punya ilmu. Padahal dia yang tak berilmu. Ya, sudah jelas aku katakan tadi bahwa Hud 1 itu aku percayai. Saya akan buktikan kau tidak percaya sama Hud 1 ini. Nanti tinggal saya lagi yang percaya ini, saya bilang. Dan terbukti kawan. Dia nggak percaya lagi dengan Hud 1 kawan. Kutanya apa, dijawabnya apa. Kutanya apa, lari ke Bible. Padahal sudah jelas di Hud 1 itu dikatakan bahwa Al-Quran itu kitab yang terurut, terperinci, ditulis oleh Allah yang diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Teliti. Artinya tidak boleh ada satu yang yang terlewatkan. Kan itu artinya kawannya dituduhnya aku bahwa aku menghina kan. Kita lihat lagi kawannya, memang berbisa sekali mulut orang ini kawan. Inilah yang dibilang kalau udahlah kalau kalah debat ya slow aja lah, akui aja ya. Tidak usah pala kau fitnah-fitnah, kau putar-putar balikkan fakta ya. Lanjut. Wow, ini kan sesuatu kedunguan dan kedunguannya itu tanpa dia sadari, dan dia terus saja
mencuci kolor lamanya, ya, yakni Nah, mencuci kolor kan ada kolor lama ya. Jelas lah kolor lama dicuci. Masa terus-terusan kolor baru? Ya inilah aku bilang kalau isi kepala itu kotoran. Sebentar, si Nandar nelpon. Halo Nandar, apa Nandar? Kalau kalau nggak berani hadapi Gurunda Zuma, lawan aku aja di Jakarta, mau nggak? Aku bertanya Al-Quran sama kau. Boleh. Kita live aja pakai kalau sama kau kita live aja berdua, angkat tangan bisa nggak? Angkat tangan di kepala. Iya, langsung aja kita debat di dunia nyata lah ya, biar lebih rame lah, masa Sama aja. Sama aja Nandar. Masa Lairudi mau ngacir juga gitu. Wah, pantang bagi sang debater ngacir. Coba lu kutanya kau. Nandar, Jangan niru Gracia Pelo. Gracia Pelo kutang-tangin Zoom ngacir, Streamyard ngacir. Nandar, kutanya dulu kau. Ngacir. Nandar, kutanya dulu kau. Mengapa lah si Zuma tidak mau ditanya Al-Quran? Kok kau mau? Ya, itu bukan aku. Malah, Dia bukan. itu marketnya bukan ke aku. Kalau itu gurumu juga enggak? Nandar, Kenapa? si Zuma itu gurumu juga enggak? Gurunda. Gurunda itu inspirasiku itu. Yes. Sedangkan guru kau tak berani debat sama aku. Apalagi lah kau yang kroco-kroco. Kubal-balilah. Ayo kita Sajalah. kita buat Nandar. Kita buat satu permainan. Kita debat di dunia maya, kita buktikan dulu. Aku tanyai kau Al-Quran, jawab dari Al-Quran. Terus kau tanyai aku dari Bible. Kenapa? Atau gini aja deh, ajak si Gracia Pelo tuh. Nanti aku pengen SR sama si Gracia Pelo di ngacir soalnya dia. Dah, Gracia Pelo takut nanti kau tuncit. Kayaknya kau cinta kali kulihat sama dia. Dia terus kau kejar-kejar. Dia Gracia Pelo soalnya agak melambai-lambai juga gitu ya. Ya, sama dengan kau, cocok kan? Gara-gara kau tuh Nandar. Oke Nandar, sudah ya. Aku lagi live. Yuk, makasih yuk. Nah, bayangkanlah kawan-kawan. Datanglah si Nandar bili-bili bala-bala bolo-bolo. Lebih berani dari gurunya. Kan goblok kawan gurunya itu kan. Tidak ada orang setolol itu kuliah. Si Nandar sampai segan bilang ya itu inspirasiku katanya. Inspirasi kegoblokan. Si Nandar saja bilang oke, kau tanya aku Al-Quran aku siap. Itu baru benar. Itu ciri-ciri orang berpendidikan. Si Zuma ini kalau dia lulusan perguruan tinggi, kalau aku rektornya bunuh diri aku di hadapannya. Malu aku lihat kau, aku bilang. Ku didik kau baik-baik, kau sampai tamat, kau bilang kau kuliah sarjana, tapi begitulah tingkah laku kau. Ya, betapa gobloknya kau. Malu aku jarang bunuh diri aku depan dia itu melahirkan anak memiliki ilmu yang semacam itu ya. Kita lihat dulu apa fitnah-fitnah orang ini terhadap aku ya. ini fitnah-fitnahan dan ungkapan-ungkapan yang sudah laku yang sudah dia bawa tetap saja sampai sekarang di-share. Dan kok fitnahan? Aku mengatakan bahwa akulah nanti satu hari nanti hanya aku yang percaya Al-Quran kitab suci paling sempurna, paling lengkap. Kok jadi fitnahan? Aneh orang ini kawan. Kita bilang kebenaran tidak terima. Kalau kita bilang nanti nggak lengkap dia marah. Jadi apa lagi yang bisa kawan? Kita bilang paling lengkap marah. Kita bilang tidak lengkap toh marah juga. Lantas apa lagi kawan kira-kira menurut kalian lah yang diisi kepala kalian? Apa kira-kira yang mau kita lakukan lagi? Aku pun tidak tahu kawan. Ya. Nah, kita lanjut dikit lagi kawan. para sahabat ini lagi menghibur dirinya ya. Ya, nggak apa-apa ya kalau ternyata ini dibuat mereka kemarin malam pas aku lagi live katanya ngubur diri. Ya orang ini yang menghibur diri curhat berduanya. Sebentar lagi harusnya ini masuklah Nandar, masuk CMC, masuk lagi si Unggung ya, kumpul dari sini orang-orang yang kubal-bali semua. Langsung dibuat judulnya Barisan Sakit Hati. badut itu emang gitu. Dan agar citra badut naik kita harus mentertawakannya ya. Karena semua kalimat dia lontarkannya badut lah, inilah, nggak sadar dia jadi badut. ini si badut para sahabat, kita tertawa ria bersama-sama. Dan badut itu akan marah loh para sahabat kalau kita tidak tertawa. Dan
Badut akan marah kalau kita tidak tertawa. Aku nggak pernah marah tuh, aku slow. Dan citra badut itu akan turun kalau kita Mulut si Goldian ini apa merepet-merepet. Lewatkan ya, biar handa gurunya, guru besarnya Kubalbali ini, tidak tahu malu dia sekarang ya, untuk menutupi kemaluannya digiring-giring opini. Gitu. Tapi ketika diminta untuk hadir bertemu langsung untuk memaparkan kelemahan-kelemahan daripada bambu runcing, apa yang terjadi? Mulutnya. Nah, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengarkan baik-baik, dia membuat perumpamaan bambu runcing. Kelihatan sekali dia orang bukan berpendidikan ini. Kalau dia lulus sampai lulus sarjana, artinya waktu kuliah dia skripsinya dibuatkan orang. Saya curiga itu. Dibuatkan orang skripsinya, waktu dia sidang pun disogoknya kayak kan ada lawak-lawak di TikTok itu kan. Ini benar, rupanya ditaruhnya uang 100.000 situ kan. Malu aku kalau rektornya bunuh diri aku. Lanjut ya. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi gini, masih hangat rasanya ya ketika lihatlah dari cara dia membilang hangat itu, kayaknya masih dendam sekali dia kawan atas kekalahannya itu. Jadi hangat terus itu dia bilangnya, hangat terus. Meskipun sudah dingin dihangatkannya lagi. Meskipun sudah dingin dihangatkannya lagi ya. Kasihan aku lihat dia. Lanjut. Saya menantang si Yohanes ini untuk bagaimana kemudian membuktikan pemahaman dia, keilmuan dia terhadap kitab sucinya umat Islam. Nah kan lucu kawan. Saya menantang si Yohanes untuk membuktikan pemahaman dia tentang kitab suci orang umat Islam. Karena saya Kristen. Nggak tahu malu kawan. Karena memang muka tembok itu dipoles gimana pun tetap muka tembok. Ya. Kalian lihatlah betapa tidak tahu malunya dia. Saya ingin menantang si Yohanes karena ditantangnya aku untuk bicara agamanya. Kan lucu kawan. Aduh. Makanya gue bilang, kalau aku rektor dia tempat dia lulusan dulu, kalau dia tamat kuliahan, bunuh diri aku di depan orang banyak. Malu aku melahirkan kayak gini sarjana. Malu. Ya. Gak tahu malu. Tanyalah akademisi manapun. Tidak pernah dokter dengan arsitek berdiskusi. Dokter menanya ilmu kedokteran kepada seorang arsitek. Arsitek menanya ilmu arsitek kepada seorang dokter. Maka akan dibilang orang dua-duanya itu penghuni rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa kawan. Itulah lingkungan akademis. Bahkan kawan-kawan, sekalipun kau hebat. Nah, ini kita hebat pakar IT lah ya. Tetapi kau tidak melalui jenjang S1-mu IT. Kau tidak diakui sedalam dunia akademis. Tetapi di luar akademisi praktisi namanya. Oke, kau diakui. Paham ya? Itulah sebabnya untuk menjadi dosen harus ilmu yang linier. Tahu nggak linier? Nah, jangan nanti dibilang aritmatika. Aljabar. Harus sejalan dia. S1-nya misalnya teknik informatika. S2-nya juga harus magister informatika. Tidak bisa S1-nya itu ilmu ekonomi dan dia pintar ahli komputer, lantas S2-nya dia komputer, lantas dia jadi dosen komputer. Tidak bisa kawan, tidak bisa itu. Ditolak itu menta-menta. Maka posisi dia apa? Praktisi, ya, bukan akademisi, ya. Kita lanjutkan kawan. Semoga si Zuma ini cepat cuci muka lah. Dia tidur ini sekarang ini. Mimpi-mimpi. Karena kekalahan dia yang teruk sekali. Dia semua orang melihat kok. Itulah sebabnya dayang-dayangnya anggota-anggota dia membantu. Supaya dia bisa balas dendam sama saya. Atau apa, Rifan namanya. Dia kan ingin tanding ulang. Ya jangan malu-malu. Bilang aja kita tanding ulang. Kita buat aturan lebih ketat. Bagaimana? Ya, kau ku tanya Al-Quran, jawab dari Al-Quran. Jangan lari dari Al-Quran. Aku kau tanya Bibel, ku jawab dari Bibel. Ya kan? Fair. Dan kita angkat tangan gini. Biar jangan melihat-lihat apa namanya itu, layar atau apa segala macamnya. Biar jangan buka-buka gini aja. Kita tentukan temanya. Ya, kan selesai kawan. Tapi saya salut melihat grup-grupnya kaum Begoders ini. Kenapa saya salut? Ya mereka senasib dan sepenanggungan dengan si Zuma. Ya hebat orang itu ya. Daripada guru kami malu, ya sudahlah kita semua ikut malu katanya.
biarlah kita relakan diri kita jadi kaum begoders. Ya, semua orang menyaksikan kok ya. Rekaman masih ada kawan. Lanjut. Dan ternyata seperti biasa, dan saya yakin sekali dia tidak akan pernah bisa berani. Kenapa? Karena ilmu nggak ada. Loh, saya kan udah berani. Begitu dia buat video malam, saya kan nggak tahu. Paginya langsung saya bilang, oke, saya siap. Langsung saya telepon si Trun Slayer. Saya terima tantangan si Zuma. Ya, tolong kalian kirim surat undangan kepada saya. Saya tunggu. Nanti akan saya balas. Di situ akan saya masukkan beberapa syarat. Saya bilang, jangan sampai dibilang si Trun Slayer tidak ada. Tetapi untuk syarat awal, hanya aku minta beberapa syarat. Yang pertama, kalian kirim undangan. Yang kedua, aku datang hidup, pulang hidup. Keamanannya jaga. Yang ketiga, aku bilang, begitu dia menghina aku atau menghina agamaku, aku diizinkan menghina agamanya juga. Menghina dia juga. Biar imbang dong. Ya, itu harus tertulis. Sudah? Oke, itu waktu telepon dia itu waktu dia lagi live. Pagi kan tidak diangkat-angkatnya. Siang ku telepon lagi live. Begitu aku selesai ngomong, ku tutup. Ku dengar orang itu bicara. Zuma bertanya kepadaku tentang Al-Quran. Aku bertanya kepada dia tentang Bible. Ku telepon langsung. Gak ada sampai 2 menit kawan. 1 menit kurang. Loh kok jadi begitu apanya? Posisinya aku bilang. Yang saya ingini, saya yang bertanya kepada dia tentang Al-Quran. Karena itu iman dia. Dia bertanya aku tentang Bible. Apalah jawab dia? Ini jawab dia ya. Dia membuat perumpamaan bambu runcing. Makanya yang bilang, oh isi kepala itu kotoran semua ya begini kok. Lihat nih. Bagaimana mungkin orang diajak perang dengan menggunakan senjata bambu misalnya ya, sementara dia tidak punya bambu. Nah, kan goblok. Dia sudah jelas berkata kawan, diajak perang dengan menggunakan senjata bambu, sedangkan dia tidak punya senjata bambu. Diajak berdebat tentang Al-Quran, sedangkan dia tidak beriman kepada Al-Quran. Kan benar dia. Paham kalian kawan-kawan? Diajaknya aku berdebat tentang Al-Quran, sementara aku tidak beriman kepada Al-Quran. Di satu sisi dia bisa lurus kalau lagi waras ya. Tapi lihat gobloknya kawan. Perumpamaan yang dia buat itu dihantam sendiri. Malah aku ditanyainnya Al-Quran. Padahal itu bukan imanku. Paham ya? Lanjut lagi kawan. Pasti mundur dan mencari alasan. Oh, saya cuma punya sabit. Nah, kan benar dia kawan. Pasti mundur dan mencari alasan. Ya iyalah. Karena itu bukan imanku. Imanku Kristen. Ya, aku nggak punya bambu runcing. Punyanya sabit. Kau tanya tentang sabit sama aku. Ku tanya tentang bambu runcing sama kau. Kan itu. Nah, lihatlah betapa tololnya orang ini. Bodoh nggak ketolongan. Maka dia akan mengarahkan lawannya untuk perang menggunakan sabit. Nah, ya jelas lah. Kan kau yang bertanya kepadaku, artinya aku open, serang aku. Dengan dalil-dalil yang kau buat tentang Bible, aku tangkap, aku tantang, aku tangkis. Kan gitu kawannya. Itu baru fair. Lanjut lagi. Padahal selama ini dia selalu berbicara mengenai bambu runcing. Nah, padahal selama ini dia berbicara tentang bambu runcing. Nah, konteks saya berbicara adalah apa? Bertanya. Tentu aku bertanya kepada orang yang paham. Artinya di sini dia mau mengatakan dia bukan orang yang paham, kawan. Ya, semakin dibukakannya lah siapa jati dirinya. Dia mau mengakui, aku tidak paham loh Al-Quran. Jangan tanya Al-Quran lah, aku yang nanya sama kau. Kalau bertanya itu kan gampang, ya kan? Menjawab itu yang sulit. Lanjut. Bambu runcing itu kalah dari sabit. Bambu runcing itu tidak ada apa-apanya. Sabit yang hebat. Gitu. Tapi ketika diminta untuk hadir bertemu langsung untuk memaparkan kelemahan-kelemahan daripada bambu runcing, apa yang terjadi? Nah, di awal dia bilang apa ya? Dia berperang tidak punya bambu runcing. Maka dia bilang pakai sabit karena dia punyanya sabit. Udah benar ya? Tetapi mulai sekarang jadi apa? Jadi baling. Ya, mulai dia bilang apa? Wah, dia membahas bambu runcing. Harusnya dia mau dong ditanyai tentang bambu runcing. Kan goblok kawannya. Aduh, sudahlah, lanjut. Mulutnya yang runcing. Otaknya yang menciut, mengkeret. Nah, dia bilang mulutnya yang runcing, otaknya yang mengkeret. Kawan, selama aku hidup menjadi seorang pendebat, tidak satu tantangan pun yang tidak kuterima. Asal bicara Bible.
Siapa yang pernah menantang aku tak kuterima? Tunjuk tangan. Semua yang menantang aku tentang Bible ku terima, karena itu yang kukuasai, karena itu imanku. Tetapi dia lucu. Masa aku bertanya Quran tidak bisa sama dia? Dia nggak berani, takut. Katanya anak pesantren. Katanya hafal ini itu, hafal ini itu. Katanya hafal bahasa Arab. Kan gampang. Biar aku menanyai dia tentang Al-Quran. Sama dengan dia. Tanya aku tentang Bible. Ku jawab, ku bilang. Ya kan? Berani dia, nggak berani dia kawan. Inilah kalau isi kepala sudah kotoran semua, lidahnya sudah kusayat gara-gara kami kemarin berdebat tersayat-sayat hatinya kawan. Hancur mina dia, hancur mina. Malunya minta ampun. Bahkan sampai bilang, siapa itu Waraka? Apa hubungannya dengan Islam? Apa hubungannya dengan Tauhid? Memang Injil itu isinya nggak Tauhid bagi Islam. Ya kan? Nggak tahu dia kawan. Malu semalu-malunya kawan. Mau dibuat kemana mukanya ini nggak tahu lagi dia kawan. Dibuatnya ke lubang WC pun, ya kalau ada satu kotoran takut melihat dia kawan, lari keluar. Bagulung pun takut. Jadi kalian kalau mau tahu resep mengusir bagulung, foto dia minta kalian pampangkan di rumah kalian, lari semua bagulung. Ya, lanjut. Tidak ada ilmu. Ya, apa yang berilmu? Padahal ketika seseorang itu mengaku sebagai debaters, mencelah ajaran agama lain, menghina agama orang lain. Nah, menghina katanya. Ada nggak aku selama debat menghina agama orang lain? Kan nggak ada. Masa dia bilang aku mengatakan bahwa aku percaya Al-Quran kitab suci paling sempurna, tidak diedit-edit, tidak dirubah-rubah, teliti, langsung dari langit. Katanya menghina. Terus yang nggak menghinanya gimana? Kalau itu pun dibilang menghina, terus yang nggak menghinanya gimana? Tunjukkan lu kepada saya. Inilah kalau isi kepala sudah dikuasai oleh kotoran semua dan hati sudah dikuasai oleh kebencian. Keinginan dia aku celaka, maka dibuatnya framing ini. Bahasanya tinggi kali, jangan. Maka dibuatnya lah, digiring-giringnya orang berpikir, oh ya Syurudi menghina. Orang yang tidak pernah menonton debat itu pasti mengatakan, wah percaya sama si Zuma ini. Kenapa? Karena berada di tempat orang kaum begoders, gobloger, yang memang gitu kawan. Banyak kejadian kan, karena digiring-giring dia, wah keinginan dia kan gitu, digiring-giring. Padahal rekaman masih ada, nggak ada. Nanti sudah kejadian baru bilangnya, menyesal saya pak. Oh, atau dia tertawa, wah mampus korudi. Yang diinginkan si Juma kan begitu kawan, digiringnya, nggak ada kan. Nah, lanjut. Merendahkan agama orang lain. Nah, merendahkan agama orang lain katanya. Padahal ku angkat setinggi langit. Sampai ku bilang, Dondi setan, Agus setan, semua yang setan-setan itu ya. Apa ku bilang? Gak perlu kalian buka-buka Bible kain nama Manacem Ali. Tak perlu kalian mengais-ngais ke Bible untuk membuktikan kenabian Nabi Muhammad. Karena bagi umat Islam, bagaimanapun dibilang Nabi Muhammad adalah Nabi. Menurut kalian menghina gak itu kawan? Oh, maksud orang itu ya, itu menghina kan ya? Yang nggak menghina itu ya silakan kalian obrak-abrik lah Bible itu ambil terus begini, nggak bisa kawan. Masa kita harus mengatakan Nabi Muhammad kenabiannya tergantung pada Bible? Kan enggak. Tergantung pada Injil dan Taurat? Kan enggak. Paham ya kawan-kawannya? Tetapi karena mulutnya bercabang berbisa, dia jadi kayak seperti ibu-ibu sekarang. Ya, takutnya saya nanti itu apa namanya ada yang di rumah yang baru itu ya, anak-anak itu nanti dituncit pula itu. Inilah efek kebanyakan tuncit pohon pisang sama kambing kawan. Sehingga kelakuannya kayak kambing. Ya, nggak tahu dia mana yang membedakan, mana yang menghina, mana yang tidak menghina. Ya, keinginan dia orang celaka. Beda dengan orang Kristen, selalu mendoakan sehat-sehat ya Bang Zuma, ya kan? Biar bisa kita berdebat lagi karena aku nanti tidak ada lawan debat. Kalau dia enggak, wah harus kau kuginyang katanya. Lanjut. Itu berarti minimal dia sudah bisa baca kitab sucinya orang lain. Nah, minimal dia sudah bisa baca kitab sucinya orang lain. Ya bisa. Bahasa Indonesianya sudah aku baca. Ingat, makanya aku bilang aku harus berhadapan dengan kau. Kalau kau bilang itu bukan kitab suci, masakan tulisan Arab berdampingan dengan kitab bahasa apa namanya itu bukan kitab suci, kan aneh. Lucu kan? Mau pula dia menerima. Kalau aku protes dia pak itu.
Itu bukan Al-Quran Pak Depak, itu kan karya tulis kalian katanya. Kan pernah dibilangnya kan, masih ada rekaman videonya. Artinya kalau itu karya tulis, mana mungkin karya tulis manusia berdampingan dengan firman Tuhan. Dalamnya satu. Enggak mungkin. Dan dia pun mempercaya itu, yang dibaca-bacakannya kan itu kawan. Inilah aku bilang mulutnya itu licin, bercabang dua kawan. Diputar-putar balikannya lah semua ke fakta itu ya. Dia pun menyarankan sama umatnya kan pakai berdasarkan terjemahan itu. Ya kan? Lanjut kawan-kawan ya. Karena gini loh, saya sebagai orang yang lahir dalam keadaan Islam, kemudian belajar untuk menjadi seorang Muslim. Ya. Nah, dalam proses belajar ini, tentu saya akan menyadari bahwa Al-Quranul Karim itu adalah sebuah kitab yang syarat dengan ilmu. Benar, aku juga mengatakan demikian. Sehingga saya yang Islam ini saja untuk mengetahui sesuatu di dalam Al-Quran itu kudu wajib memahami beberapa aspek disiplin ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Contoh misalnya. Ya benar, saya tidak pernah mengatakan itu tidak. Bahkan sampai saya bilang hadis aja banyak puluhan jumlahnya. Dan ada beberapa kitab lagi yang harus kalian pelajari kan banyak. Dan itu tidak pernah saya sangkal ya kawan-kawan ya. Terus letak salahnya di mana? Dia sendiri mengakunya. Ketika saya diajarkan oleh orang tua untuk memahami rukun Islam misalnya. Maka yang terjadi kemudian adalah sebagai seorang Muslim yang menjadikan Al-Quran itu sebagai rujukan, kudu wajib paham dulu. Rukun Islam itu sumbernya dari mana? Al-Quran. Nah, dia pahamnya sumber rukun Islam dari mana? Dari Al-Quran katanya kan. Padahal puasa itu sudah dimulai jauh sebelum Al-Quran datang. Ya kan ya? Harusnya itu digalinya. Itu kan katanya nanti hukum Taurat. Hukum Taurat kan hanya berlaku untuk Musa. Kan dia yang bilang. Kenapa dia memakai hukum Taurat? Ya, sholat katanya kan. Itu juga dari zaman Musa. Di Sidratul Muntaha kan diungkapkan. Musa sudah menerima itu dahulu. Nah, dia bilang Musa itu hukum Taurat hanya untuk kaum Yahudi. Kok dia pakai? Inilah yang saya bilang mulutnya itu licin ya, bercabang. Antara kepala dengan pantat itu ya bersatu. Jadi yang keluar kotoran semua dari kepala ada kotoran dikeluarkan di pantat ya. Memang lucu dia ini si Zuma ini. Lanjutlah kawan, lanjut kita lompat aja sini. Ayat 12 di mana kemudian yang kata yang ada di dalamnya terkait dengan isim fa'il dan sifat musabbihah. Ini harus diketahui. Ya, harus kau ketahui, kau yang menjelaskan kepada kami. Makanya aku bilang tugasmu itu. Makanya aku bilang kami yang bertanya Al-Quran kepada kau. Kau membuktikan dalilmu bahwa kau paham Al-Quran. Bahwa kau adalah beragama Islam. Kan dalilnya itu kawan. Masa dalilnya dia beragama Islam, kutanya, iya, Bible. Masuk akal enggak kalian itu kawan? Enggak masuk akal kan? Lanjut langsung lompat yang ini yang penting ini. Yang terkandung di dalam ayat itu bisa diketahui, bukan hanya berdasarkan terjemah. Dari sana kemudian bisa dipahami bahwa ini Ibu Budi artinya adalah ibu ini bernama Budi, atau ibu ini adalah ibu dari seorang yang bernama Budi. Jadi bukan hanya serta-merta terjemah, lalu kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Loh, kok kau yang panas ya? Kalau kami pakai terjemahnya urusan kami lah, itu kan iman kami. Jadi kawan, keinginan si Zuma gini. Saya bertanya kepada dia tentang Tritunggal. Terus nanti dia bilang, mana ada Tritunggal? Kan lucu kawan. Padahal itu iman Kristen. Kalau ditanyakan kepada Islam, tentu jawabnya nggak ada Tritunggal. Paham ya? Kan sudah baling kan? Contohnya ditanyanya lagi aku. Apakah Allah SWT itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Ku jawab, mana ada? Kan lucu kawan. Jadi aku menjawab iman dia dari imanku. Dia menjawab imanku dari iman dia. Makanya aku bilang sinting kawan. Sintingnya tidak bertepi nih orang-orang ini. Dan saya sangat miris melihat siapa ini. Si Zulkifli M. Abbas ini. Ya dia beberapa hari ini kan stres gara-gara apa namanya ya? Kubal Bali di ruang debat. Yang membuat dia stres itu karena dia menyangkal waraka itu kawan. Padahal tanpa waraka kawan, tidak tahu lah apa yang terjadi. Itu penting itu catatan sejarah itu. Mengenai waraka itu kawan-kawannya. Jadi kawan-kawan,
Ah. Ya, kawan-kawan, ntar ya kawan-kawan ya. Nah, jadi kawan-kawan, inilah yang harus kita sikapi ya, bahwa mereka ini stresnya tinggi sekali, apalagi si Goldian. Yang membuat si Goldian stresnya tinggi juga sama ya. Ketika dalam debat kemarin, apa dibilangnya itu aku lupa ya. Ada masih rekamannya, di situ dia malu sekali. Ya mereka ini kupermalukan lah, karena memang kualitasnya memang kualitas abal-abal ya. Bahkan si Goldian pun tidak tahu bahwa Injil itu sudah ditulis Waraka bin Naufal atas izin Allah SWT. Ini yang sering kita katakan bahwa mereka ini mulutnya aja yang besar, isinya nol ya. Dan kelebihan mereka nggak tahu malu kawan, berani memutarbalikkan fakta yang ada diputarbalikkan, dan dia beranggapan bahwa orang yang menonton itu adalah orang goblok semua. Ya wajar, karena kan penggemar dia atau cheerleader dia memang goblok, kita akui ya, goblok segoblok-gobloknya. Itulah sebabnya mereka ini senang dengan kegoblokannya. Dan ya begitulah kawan, sangat memprihatinkan sekali apa yang dipertontonkan oleh si Zulkifli M. Abbas ini, sampai dia curhat kemana-mana. Yang nggak bisa nih dia curhat ke presiden. Kalau bisa ke presiden, pasti dia curhat ke presiden kawan. Ya, belum lagi dia curhat ke tempat lain. Aduh, nggak ngerti aku. Sempat presiden buat live kayak gini, masuk dia tuh kawan, curhat di situ. Di mana ada ruang curhat, ke situ dia curhat kawan. Ya. Dan kawan-kawan jangan lupa, besok saya akan menampilkan ibunya si si Christopher hadir besok, dia ingin berdialog juga, ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa dia adalah seorang wanita yang tegar, bukan seorang wanita yang loyo. Dia tegar kawan. Yang membuat itu nggak tegar kan cakap-cakap orang ini ya kawan-kawan, seolah-olah ibunya menangis begini. Ya biasalah. Dia pun misalnya anaknya seperti itu kawan, pasti dia pun marah semarah-marahnya. Bahkan dia dibilang Sidani, bila perlu anaknya dipotong, dibunuh, biar dia masuk nerakanya, neraka yang paling rendah, nggak yang paling dalam ya. Sidani bilang, ada masih rekaman videonya itu kawan. Bukan aku bilang, dan itu katanya ajaran itu ada ya. Bukan kita karang-karang, itu ada. Itulah yang mereka sembunyi-sembunyikan daripada orang-orang yang apa. Dan tadi siang saya juga sudah berdiskusi dengan siapa namanya dia? Si Gus Hendy ya. Saya sudah berdiskusi dengan Gus Hendy, nanti kami 7:30 debat, mudah-mudahan dia menepati janjinya, takutku dia gemetar menghadapi saya. Di situ dia bertanya dua hal kawan. Apa hukumnya di dalam ajaran Kristen jikalau orang murtad, katanya. Bukakan ayat 1 Timotius 4 ayat 1. Bahwa dia mengikuti ajaran roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kau tidak bisa mengganggu-gugat itu karena itu dari Tuhan. Aku bilang kan, kau tidak bisa mengganggu-gugat kepada saya, menuntut apapun kepada saya, karena saya hanya membacakan. Itu Timotius. Dan itu iman kami. Tidak bisa kau ganggu-gugat, aku bilang. Maka dari itu, si Christopher, sekarang dia sudah ikut roh-roh penyesat. Saya nggak tahu siapa roh penyesatnya. Bisa jadi si Zuma, aku bilang kan. Dan ikut ajaran setan-setan. Artinya yang mengajari dia adalah saat ini adalah setan. Kan begitu. Rohnya roh setan. Artinya yang dia sembah setan. Selesai kawan. Loh, yang mengajari kita kan, kalau kita beriman kan pasti ada yang mengajari kita. Siapa yang paling tinggi itu Tuhan. Di bawah Tuhan Nabi, Rasul. Baru dia guru-guru agama. Kan begitu kawan. Oh dia mau marah. Oh tidak bisa. Itu Alkitab mengatakan loh. Tidak disebutkan di situ agamanya apa. Beda kalau disebutkan agamanya. Kan demikian. Itu pun Alkitab yang bilang, bukan saya bilang. Dan saya bukakan kalau dari hukum muslim ini loh. Ya Sahih Bukhari 6411 itu ya. Dibukalah itu bahwa siapa yang memindahkan pindah agama dari Islam itu dibunuh. Itu hukumnya kawan. Bahkan kawannya si Zaid atau siapa itu ya, malah dibakar dia orang hidup-hidup kawan. Kan mengerikan kawannya. Itulah sebabnya di hadis itu dibilang itu hukuman Allah kepada manusia. Jangan kau ambil kan, maka tapi aku tetap membunuhnya katanya. Itu sebuah hukum yang tidak bisa kita sangkal-sangkal, kita utak-atik, nggak bisa. Ya. Jadi kawan-kawan, inilah yang saya katakan, mereka ini lidahnya bercabang, bisa membolak-balik fakta.
Tujuannya apa? Agar saya dapat celaka. Ya. Belum lagi berdebat, masih saya minta orang itu mengirim surat tantangan. Kan malam orang itu berdiskusi ya. Ya, saya siap berdebat dengan sang debaters, kata si Zuma dengan mulut bercabangnya itu ya. Dengan mimik wajah agak dibuat memalas-malas dikit. Tahu apa yang dibicarakan orang itu, kawan? Kita akan sediakan oksigen, 1. Kita akan sediakan ambulans, 2. Kita akan sediakan rumah sakit, mana yang mau dia kita masukkan. Dan yang ketiga, kalau dia mati di tempat, terus siapa yang mau berdebat sama orang itu? Coba kalian pikir pakai kepala. Belum lagi berdebat, sudah ancamannya mati di tempat. Ada videonya, lihat sajalah. Langsung ancamannya kawan mati di tempat, mengerikan. Tapi saya masih tenang. Oke, saya ikuti. 1 saya minta dari kalian, kirim surat tantangan ini email. Sampai detik ini nggak dikirim. Tetapi ingat, saya bertanya kepada Zuma tentang Al-Quran. Begitu dia bicara 1 ayat dari Kejadian sampai pada Wahyu, stop debat. Begitu dia membilang Isa adalah Yesus, stop debat. Ibrahim adalah Abraham, stop debat. Berani kawan? Tak berani. Kalau aku digitukan kawan, aduh. Rudi, aku tantang kau. Aku bertanya Bible kepadamu sepuasku, silakan. Begitu kau menjawab dari Quran, stop debat. Oke. Tidak pernah aku menolak. Karena aku menguasai ajaran Kristen itu bagaimana. Dan aku mengakui beriman bahwa Bible itu mampu menjawab seluruh tantangan dunia di pertanyaan dunia. Di Al-Quran ada juga ayatnya. Bahwa Quran itu, bentar ya. Sebentar. Aku bukakan dulu ya. Sebentar. Ini. Bentar ya, ini sudah panjang sekali. Ini, bentar ya. Oh, di atas. Sabar. Aku bukakan dulu ayatnya. Ini mulai dari kaumnya. Bentar, sabar ya. Sabar kawan, sabar. Semoga mereka ini maulah memenuhi apa yang mereka katakannya. Takutnya mereka tak mau memenuhinya. Malam ini aku mau berdebat dengan siapa? Siapa namanya itu tadi ya? Gus Hendy. Semoga dia tidak jadi pengecut. Kan dia yang menantang tadi siang kan? Jadi aku tanya, apakah kau mau berdebat dengan saya? Ya, oke, nanti malam katanya. Bentar ya. QS 6115, coba aku cari dulu ya. Kita buka dulu ini Al-Quran online. Kita pakai yang Kemenak ya kawan-kawan, biar resmi oleh negara. Kalau nggak resmi nanti kita susah kawan. Ini kadang dia cepat sekali kawan ya. Quran Kemenak. Ya. Surah 6 ya 115. 115 ini. Ada juga kawan, sama seperti di Bible juga ada kok. Dan telah sempurna firman Tuhanmu, buka kurung Al-Quran. Ingat ya, Al-Quran itu sempurna dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Paham kawan ya? Bahwa Al-Quran ini kitab yang apa kawan dibilang sini? Sempurna. Udah? Jadi apa lagi yang mau disanggah dia? Ya kalau aku pertahankan tuh. Itu ya. Apa lagi? Ini kita lanjutkan lagi ya. Ini ada Yusuf surah 12 111. Surah 12 111. Cari dulu ya. Surah 12. Ini ya. Pas yang terakhir, surah terakhir.
Dikatakan demikian kawan. Sesungguhnya, mau bersin aku. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang punya akal. Buka kurung Al-Quran, itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Ingatlah kawan, bahwa Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Jadi untuk apa lagi mereka harus mengintip hadis? Untuk apa lagi mereka harus yang parahnya ngintip Bible? Al-Quran sudah dibilang menjelaskan segala sesuatu. Terus mau dibilang saya salah tafsir. Itu tafsir Kemenak. Bukan ku tafsir sendiri kawan. Di mana di dalam Kemenak ada profesor, doktor segala macam yang hantu laut ya. Lengkap di situ semua. Orang bertitel tinggi, bertitel rendah ada situ ya. Titel tinggi, titel rendah. Nah, mengapa orang itu tidak mau mempercaya itu? Ya, mampu menjawab katanya. Ya kan? Ini. Ya, menjelaskan segala sesuatu, ya kan? Dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Hal-hal seperti ini yang kutantang kawan. Mari kita buktikan. Kan itu nyok gunanya tantanganku itu. Sudah tertulis di Al-Quran seperti itu. Kalau gitu mari kita buktikan. Inilah mereka yang tidak mampu membuktikan. Malah aku diminta untuk bicara tentang Al-Quran. Kan lucu kawan. Kalau aku nanti salah-salah menjawab, salah-salah terjemahan, salah-salah ini, kenapa yang mereka gantung? Ya, dalam artian di penjara lah, entah apa, bisa dibilang penghina, penistaan. Sama dengan dia, kalau dia kan gampang, enak bicara. Wah tidak, Tritunggal itu nggak ada kan ya lo. Iman saya ada Tritunggal lo. Masa kamu nggak bisa menjelaskan? Saya bilang, oh saya nggak terima. Kan gitu jadinya debatnya kan. Kan jadi debat kusir kawan. Enggak, iman saya ada Tritunggal. Mau nggak dia menjelaskan Tritunggal? Tentu nggak mau. Kelicikan mereka karena lidahnya bercabang. Bercabang itu lidahnya ular. Ular itu adalah iblis. Kan itu kawan. Digiringnya ke sana agar dia bebas bicara Bible. Dan aku takut-takut bebas bicara Quran. Kan sudah jelas kawan. Menurut saudara Rudi, apakah Allah itu adalah yang esa dalam Al-Quran? Tidak mungkin ku jawab. Oh enggak. Ya kan? Tidak mungkin ku jawab. Oh Allah itu Tritunggal. Tidak mungkin. Tak mungkin itu. Kalau dia sangat mungkin, kalau kita tanya, apakah kau mengerti ajaran Tritunggal di mana dalam Bible? Oh enggak ada. Sangat mungkin dia bilang begitu. Karena mereka ini kan dilindungi pasal 44. Jadi bicara apapun bebas. Sementara kita dianggap orang yang cakap, memiliki pikiran waras, dan mengerti apa yang diucapkan. Di situ letak bedanya kawan. Jadi tinggal pilih mau pasal 44 ataukah pasal yang ini. Ya tentu dia memilih dia pasal 44 biar bebas bicara. Dan dia nanti kawan berada di lingkungan orang-orang goblok. Orang-orang goblok ini bersorak, hebat-hebat katanya. Padahal secara logika, kan dia katanya sanggup menjelaskan Bible. Oke, aku tanya, coba jelaskan Tritunggal. Dia harus menjelaskan. Kalau dibilangnya, oh nggak ada Tritunggal, berarti nggak paham dia apa yang diperdebatkan. Kan demikian. Sama dengan dia nanti menanya kepada saya. Allah itu Maha Esa, coba jelaskan. Pasti saya bisa jelaskan. Oh, saya minta dalam bahasa Arab. Maaf, kita bukan sedang tilawatil Quran. Atau bukan sedang debat dalam bahasa Arab. Kan tidak. Pasti kalah juga dia kawan. Tetapi yang kutakutkan, dia bebas bicara apa saja. Sementara aku, ku bilang begini nanti salah. Ku bilang begini salah. Dia bicara Tuhan yang Maha Esa. Imanku Tuhan tidak Maha Esa. Kalau aku bilang nggak Maha Esa susah. Paham ya kawan-kawan? Kalau aku bilang Maha Esa aku jadi menduakan Tuhanku. Sementara dia bisa tidak menduakan Tuhannya. Dengan mengatakan tidak ada Tritunggal. Bebas dia bicara apa saja. Ya ini. Kecuali dibuat orang itu hitam di atas putih. Aku bebas bicara apa saja aku terima. Tanpa ada tuntutan loh. Berarti orang itu mewakili seluruh umat Islam yang ada di dunia. Bebas aku bicara apa saja. Wah, aku bebaskan aja nanti. Ya kok nggak terima itulah isi kepalaku, aku bilang. Kembongak kan? Nah ini si RD katanya. Ini dia bilang gini ya. Rudi kau banci makanya takut. Bro, definisi menurut orang waras itu, takut itu adalah kalau aku menunjukkan wajah seperti ini artinya aku nggak takut.
Sampai detik ini si Zuma tak ada orang melihat wajahnya lurus kayak gini, tidak ada. Setiap debat kau nggak pakai masker tutup. Karena kau adalah kaum begoders, wajar. Aku nggak marah bro. Kenapa aku maklum? Kau berada di lingkungan orang-orang tolol, makanya kau tolol. Orang yang menampakkan wajah kau bilang takut. Orang yang tidak tampak wajah seperti ini kau bilang berani. Kan tolol bro. Tapi apa boleh buat lah. Aku harus memaklumi karena kau tolol ya dan bodoh. Sesudah itu idiot dan dilindungi pasal 44 KUHP. Oke. Wajar ya kan kawan-kawan. Oke lah kawan-kawan, sekarang jamnya sudah jam 7.05. Saya istirahat dulu. Saya menunggu si siapa namanya tadi Gus Handi. Kalau dia tidak tampil kita lanjut nanti. Tapi kalau dia tampil kubal Bali. Ya, jangan lupa saksikan kalian ya. Oke kawan-kawan, sekian dulu. Sampai jumpa. Salam sang debaters. Kalian tetap setia kepada Yesus Kristus. Tidak ada seorang pendosa yang berhak memindahkan orang dari neraka ke surga. Tidak ada seorang pendosa berhak menentukan orang masuk surga. Gak ada itu. Yang ada adalah yang suci yang berhak menentukan orang ke surga. Orang pendosa hanya bisa membawa orang lain ke neraka. Ke surga tidak bisa. Pendosa masa bisa ke surga? Nggak bisa kawan. Hanya orang suci atau sesuatu yang suci yang bisa membawa orang ke surga. Hanya orang pendosa yang membawa orang ke neraka. Ya, itu pahami kalian. Salam sang debater.